Kondisi saat ini, sampah di Indonesia semakin tidak beraturan. Terlalu banyak masyarakat yang lalai dan belum dapat mengolah sampah berdasarkan jenisnya. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 mata kuliah kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta ingin mengedukasi warga sekitar terhadap pentingnya sampah. Tugas kita di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyuluhan. Setiap anggota akan melakukan penyuluhan mandiri ke beberapa warga yang sedang berkumpul, dan izin untuk menempel poster infografis yang kami buat. Yang kedua, penyebaran poster. Setelah izin, kami akan menyebarkan poster-poster yang kami buat di tempat yang sekiranya dapat terlihat oleh orang banyak. Yang ketiga, wawancara. Setelah penyuluhan, kami akan sedikit mewawancarai para warga dan meminta masukan terkait materi ini. Semua itu kami rangkum menjadi video edukasi yang sedang kalian tonton. Jadi simak videonya baik-baik dan selamat menonton. Halo, selamat siang semuanya. Saya dari Islami. Kali ini saya berada di Cikarang Utara, Jalan Sempuga Gardu, yang dimana kondisi lingkungan sekitar itu sangat prihatinkan. Bisa kita lihat, lahan ini telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar. Berbagai jenis sampah menumpuk menjadi satu tanpa adanya proses pemilihan organik maupun anorganik. Hal yang sangat memprihatinkan adalah kebiasaan warga yang langsung membakar tumpukan sampah ini. Padahal, polusi asap yang dihasilkan sangat membahayakan kesehatan lingkungan sekitar. Sebagai bentuk aksi nyata, saya melakukan langkah edukasi melalui media visual. Saya memilih poster di area sekitar yang bertujuan untuk membangun kesadaran warga agar mulai membiasakan diri memilah sampah dari rumah, bukan sekedar membuang dan membakarnya. Dan kali ini saya mau survei atau penjuluhan tempat di sekitar ini dan nanya ke warga-warga gimana sih cara mereka mengolah atau memilah sampah yang baik dan benar gitu. Oke, langsung aja. Langkah selanjutnya adalah melakukan observasi dan wawancara langsung. Karena suasana siang ini cukup sepi, saya sempat kesulitan menemukan warga. Beruntung, tidak jauh dari lokasi, saya bertemu dengan salah satu warga dan langsung mengajaknya berdiskusi mengenai sistem pengolahan sampah di lingkungan ini. Boleh minta waktu sebentar gak, Bang? Boleh. Oke. Saya menemukan abang-abang, guys. Boleh. Kenal dulu. Saya dari Suami dari kampus Universitas Negeri Jakarta. Boleh tahu abang siapa, Bang? Oh, nama saya Noval Zair. Panggil aja Zayan gitu. Boleh Zayan gitu? Ya. Saya boleh izin wawancara nggak, Imam? Boleh. Saya mau wawancara nih tentang pemilah sampah. Abang kalau memilah sampah di rumah gimana? Saya biasanya di rumah semuanya disatuin sih, nggak ada pemilihan gitu. Jadi buang sampah disatuin dari rumah disatuin, habis itu dibuang lagi ke tempat yang lebih besar. Terus kalau di sekitar ini, daerah sini itu cara pemilah sampahnya cukup baik gak? Oh, di sini nggak ada pemilihan sampah sih. Jadi asal langsung buang aja di sini. Masyarakat masih asal buang sampah sembarangan sih. Terus tadi saya masang poster ini nih di daerah sekitar ini. Menurut abang poster ini gimana? Materi dari isi-isinya Bagus sih kalau mau masang di daerah sini, jadi masyarakat bisa pada tahu cara pemilihan sampahnya gitu. Oh gitu, Bang. Ngerti ya? Iya. Oke, gue ya. Boleh perkenalkan nama kakak siapa? Nama saya Radit, saya siswa dari SMK Cybermedia. Saya izin interview ya, Kak. Boleh. Jadi pertanyaan saya pertama tuh, bagaimana cara kakak untuk mengolah sampah di rumah? Saya mengolah sampah dengan memisah tiap tipenya terlebih dahulu supaya mudah untuk dipilah dan di recycle lah pokoknya. Oke. Lalu pertanyaan kedua dari saya, menurut kakak untuk di daerah kakak sekarang apakah sudah cukup baik pengolahan sampahnya? Sayangnya sih belum, soalnya pas sampah yang udah dipisah itu digabung lagi jadi satu gitu. Mulai efektif jadinya. Iya. Jadi pertanyaan ketiga tuh saya punya poster nih, Kak. Menurut kakak bagaimana? Posternya sih bagus. Ini udah menginclude semua tipe sampah dari yang organik, berbahaya, B3, residu dan anorganik. Ya bagus lah. Saya sudah berada di SMK Cybermedia bersama siapa? Bersama saya Hafidz Firmansyah. Nah, jadi untuk Bang Hafidz nih, gue ada pertanyaan. Yang pertama soal sampah. Bagaimana sih cara lu sendiri di rumah mengolah sampah?
Kalau gue biasanya ngolah sampah di rumah itu memisahkan antara yang organik dan yang anorganik ya, kayak misalnya plastik, daun-daunan, sama seperti botol kaca. Oke. Kalau untuk daerah lu sendiri udah sesuai belum sama pengolahan sampah lu di rumah misal? Di daerah lu ya, bukan lu pribadi. Kalau di daerah gue tuh kayaknya belum sih ya, karena sampah-sampah yang dipisahkan itu malah dicampur kembali. Oke. Nah, terakhir nih gue ada poster nih Bang. Menurut lu gimana soal poster ini dari segi materi? Dari segi materi sih oke ya, jadi kita mendidik masyarakat untuk memisahkan sampah-sampah. Oke, udah gitu aja sih Bang. Makasih ya. Ya. Ya, kita sini lagi sama anak BINUS dengan siapa? Aku Zahwa. Zahwa. Nah, aku mau sedikit wawancara, boleh nggak nih? Boleh. Boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih lu mengolah sampah di rumah? Biasanya nggak yang terlalu kompleks gimana-gimana sih, paling mulai dari misahin sampah basah, sampah organik gitu ke tempat sampah basah. Nah, gitu. Oke. Langsung aja ke pertanyaan kedua. Menurut lu untuk di daerah lu sekarang udah cukup baik belum pengolahan sampahnya? Kalau di daerah rumah gue kebetulan udah baik karena ibu-ibu kompleknya juga partisipasinya aktif dalam mengolah sampah, jadi berjalan dengan baik. Oh gitu, itu udah bagus ya. Nah, mungkin itu aja cukup. Terima kasih atas waktunya, maaf ya kalau nggak waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau di rumah, apakah Ibu sudah menerapkan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya? Saya belum rutin untuk memilahnya ya, karena belum terbiasa juga. Oke, lalu menurut Ibu, apa kendala utamanya tuh nyebabin sampah di rumah tuh belum dipilah gitu? Karena belum rutin, belum terbiasa juga untuk memilahnya, terus belum menyediakan tong sampah yang baru. Itu solusinya tuh untuk melakukan pemilihan sampah yang sederhana, salah satunya tuh menggunakan 2 atau 3 wadah di rumah dengan misalnya kresek atau ember atau kantong bekas gitu. Apakah menurut Ibu hal tersebut memungkinkan diterapkan di rumah? Ya, seperti memungkinkan, jadi tidak harus membeli tong sampah baru, jadi pakai tong sampah yang ada di rumah. Oke. Lalu apakah setelah sosialisasi ini Ibu tertarik nggak untuk memilah sampah di rumah? Ya, saya mulai tertarik untuk mencoba memilah sampah antara sampah anorganik sama sampah organik. Selanjutnya, apakah ada masukan mengenai penyampaian sosialisasi tadi kami? Tidak, sudah cukup paham, sudah cukup mengerti tentang sampah organik atau sampah anorganik. Baik Ibu, terima kasih atas waktu, jawaban, dan masukannya. Semoga hal yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum membuang sampah, jangan lupa untuk mengenali jenisnya. Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan kulit buah dapat terurai secara alami. Sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, kertas, dan kaca dapat didaur ulang menjadi barang baru. Sedangkan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas, lampu, obat kedaluarsa, dan limbah elektronik memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Dengan memilah sampah sesuai jenisnya, kita membantu mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan menjaga lingkungan tetap sehat.
Mari biasakan memilah sampah mulai dari sekarang. Karena perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari.